Perkenalkan, nama saya Amelia Hardiwa, NIM 21082014045, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Makassar. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, philein yang berarti cinta, dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi, filsafat menurut asal katanya berarti cinta akan kebijaksanaan atau mencintai kebenaran pengetahuan. Cinta dalam hal ini mempunyai arti yang seluas-luasnya yang dapat dikemukakan sebagai keinginan yang menggebu-gebu dan sungguh-sungguh terhadap sesuatu. Sedangkan kebijaksanaan dapat diartikan sebagai kebenaran sejati. Dengan demikian, filsafat secara sederhana dapat diartikan sebagai keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran yang sejati. Filsafat menurut induk dari ilmu pengetahuan, menurut Greg dalam bukunya Elementa Philosophiae, filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang timbul dari prinsip-prinsip mencari sebab musababnya yang terdalam. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organsi. Artinya antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat apabila dalam Pancasila terdapat pemikiran tentang adanya Pancasila, ontologi Pancasila, pengetahuan Pancasila atau epistemologi Pancasila, dan nilai-nilai Pancasila atau aksiologi Pancasila. Berikut akan dipaparkan secara singkat tentang hal-hal tersebut. Yang pertama, ontologi Pancasila. Ontologi Pancasila membahas tentang adanya Pancasila. Adanya Pancasila dapat ditinjau dari sebab adanya, cara adanya, dan sifat adanya Pancasila. Sebab adanya Pancasila secara langsung dari pemikiran manusia Indonesia dan secara tidak langsung dari Tuhan sebagai penciptanya manusia. Yang kedua, epistemologi Pancasila. Epistemologi Pancasila membahas tentang pengetahuan Pancasila yang meliputi sumber Pancasila, instrumen Pancasila, dan kebenaran Pancasila. Sumber Pancasila meliputi sumber material yaitu adat istiadat, kebudayaan, agama, kepercayaan yang dianut masyarakat, dan sumber formal yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Pancasila dalam memaknai kemanusiaan dan keadilan. Pada hakikatnya, Pancasila dalam memaknai kemanusiaan tercantum pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mengandung pengertian bahwa seluruh manusia merupakan makhluk yang beradab dan memiliki keadilan yang setara di mata Tuhan. Dengan kata lain, seluruh manusia sama derajatnya, baik perempuan atau laki-laki, miskin maupun kaya, berpangkat maupun tidak, sehingga tidak diperbolehkan adanya diskriminasi terhadap suku, ras, agama, dan antar golongan maupun politik. Sila kedua dibutuhkan guna menangkal berbagai ancaman kemanusiaan serta untuk menegakkan nilai-nilai universal kemanusiaan di negara ini. Selain itu juga mampu menjamin hukum yang adil bagi seluruh rakyat. Keadilan Pancasila yang dimaksud adalah suatu pemikiran yang bercita-cita melaksanakan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga dengan keadilan sosial yang hendak dicapai akan tercipta
terciptalah negara hukum di Indonesia. Karena keadilan dalam Pancasila menganut prinsip bahwa setiap orang di Indonesia akan mendapat perlakuan yang adil, baik dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Selain itu, makna lain keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari yaitu keadilan, adil, hak dan kewajiban, kerjasama, kedermawaan, bekerja sama, tolong-menolong, dan menjauhi sikap tidak baik. Demikian yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.